Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Renungan kita hari ini, kita sudah sampai pada kitab Ratapan pasal 1 dan pasal 2. Jadi ayat pembacaan kita dalam kitab Ratapan pasal 1 dan pasal 2. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti, mengambil waktu untuk dapat membaca keseluruhan dari kedua pasal ini sebab tidak terlalu banyak ayat-ayat yang ada di dalamnya. Kita akan belajar satu bagian saja, khususnya di kitab Ratapan pasal yang pertama ini. Hal apa yang dapat kita jadikan pembelajaran? Ratapan pasal 1. Secara umum, seluruh kitab Ratapan ini berisi tentang catatan-catatan tentang seorang nabi, yaitu Yeremia. Dia meratapi jatuhnya Yerusalem ke tangan Raja Babel. Dia juga menuliskan dalam kitab Ratapan ini tentang kehancuran Israel, khususnya Yerusalem, selama masa pembuangan. Sebab tema kitab Ratapan ini adalah kesusahan masa sekarang. Jadi kesusahan, penderitaan masa sekarang. Mari kita akan belajar. Saya ajak kita untuk baca Ratapan pasal 1 secara keseluruhan, tetapi ada satu bagian kecil di sana yang dapat kita jadikan pelajaran. Ratapan pasal 1 ayat yang ke-1. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Saya menyelidiki kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Satu-satunya kitab yang diawali dengan satu kata yang sederhana, Pada umumnya dalam Alkitab itu menulis tentang sejarah atau biodata identitas penulis, siapa yang menulis, ditujukan kepada siapa. Tetapi khusus kitab Ratapan ini dimulai dengan satu kata yang sekali lagi karena memang namanya saja kitab Ratapan, meratap, mengeluh, mungkin mengerang juga di dalamnya. Kata ini kita juga bisa baca di pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat yang pertama. Pasal yang kedua ayat yang pertama dimulai dengan kata betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion. Pasal yang ketiga tidak mencatat hal itu, tetapi kita lihat pasal yang keempat. Pasal yang keempat juga dimulai dengan kata yang sangat sederhana ini. Sungguh pudar emas itu. Jadi dari ketiga pasal atau ketiga ayat yang berisi kata ini hanya berisi 2 huruf. Saya yakin tidak secara kebetulan. Dan kata ini sekali lagi menunjukkan kita sudah dapat mengambil arti bahwa kata ini satu keluhan, satu menandakan satu penyesalan. Yeremia menyesal dengan keadaan yang terjadi. Keluhan ini tentu karena susah, sedih, menandakan tentang keadaan hati yang pedih, jadi kepedihan hati. Satu situasi yang juga menunjukkan seorang yang lagi mengerang. Yang mengerang itu memang tidak selamanya dia harus berteriak dengan histeri, tetapi menunjukkan satu keadaan situasi atau keadaan hati yang lagi situasi yang lagi tidak baik. Erangan. Ayat Yeremia 1 ini ayat yang keempat berkata begini. Mari kita akan lihat beberapa pelajaran. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita. Jalan-jalan Yerusalem ada duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tidak ada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbang, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Berkeluh kesah. Jadi situasi yang menunjukkan keadaan yang tidak baik.
Ayat yang ke-8 berkata begini, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat ketelanjangan, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Keadaan yang berkeluh kesah, susah, sedih, menjerit. Ayat yang ke-11, berkeluh kesah seluruh penduduknya. Jadi kata berkeluh kesah, kata susah, kata menjerit ini tercatat dalam beberapa bagi. Ayat yang ke-21 berkata begini, dengarlah bagaimana keluh kesahku. Yeremia pun ada dalam situasi yang sama. Dia berkeluh kesah. Satu ayat lagi, ayat yang terakhir. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapanmu dan perbuatan mereka kepada mereka seperti engkau telah berbuat kepadaku oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku. Jadi dari ayat-ayat yang saya bacakan menunjukkan betapa memang situasinya lagi tidak baik. Yeremia berkata, dia menjerit, dia susah, dia sedih. Mengapa hal itu terjadi? Karena Yerusalem lagi menghadapi satu situasi yang sungguh-sungguh tragis. Yerusalem yang dahulunya begitu sangat terhormat, tetapi sekarang menjadi terbuang dan sangat hina, menjadi budak rodi atau pekerja rodi di Babel. Mari kita akan lihat dengan cepat kedua bagian ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kemudian ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menggambarkan kondisi Israel atau Yerusalem yang dihukum Tuhan dengan tidak tanggung-tanggung. Yerusalem dulu keadaannya sangat baik, tetapi sekarang diterlantarkan. Dari situasi yang baik, sekarang terbalik. Ditunggang balikan, menyebabkan kehormatan kerajaan atau kota Yerusalem dan harga diri bangsa tidak ada lagi. Kita ingat keadaan kota Nineve ketika Tuhan akan menunggang balikan ke kota Nineve. Ayat yang kelima menjelaskan tentang keadaan yang terjadi karena kota Yerusalem sudah dikuasai lawan-lawan. Musuh-musuh bergembira. Jadi bukan musuh-musuh takluk, tetapi mereka bergembira. Mereka menjadi orang-orang yang tertawan, yang notabene adalah mereka umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Dulu musuh, tetapi kini musuh itu berkuasa atas mereka. Sehingga sangatlah tepat Yeremia dalam keadaan dan kondisi yang sangat bersedih, sehingga dia berkata, kalau mungkin ditambah, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Hal itu tidak lain dikarenakan karena dosa Israel. Yang pertama, mereka mengabaikan Tuhan. Dan kedua, mereka menghiraukan kekudusan Tuhan, tidak menganggap Tuhan itu kudus. Itu sebabnya Tuhan menghukum Israel ke dalam satu situasi aib yang sangat memalukan. Yeremia berkata, menjadi pembelajaran bagi kita, hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan kita menghiraukan, mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan kekudusan Tuhan. Sebab dosa pasti berakibat hukuman. Kalaupun bangsa Israel atau kota Yerusalem kelihatan kudus, tetapi kekudusan mereka adalah samar-samar, semu. Nabi-nabinya bertindak sesuka hati, imam-imamnya hidup dalam kenajisan dan tidak kuasa menahan hawa nafsu dunia. Itulah keadaan yang terjadi di Yerusalem. Akibatnya mereka harus menderita dengan penderitaan yang sangat berat dan seakan-akan tidak ada lagi harapan untuk masa depan mereka. Ini yang terjadi di bagian yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dimulai dengan kata keluhan, jeritan, erangan. Bagian yang kedua kita lihat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, Yeremia memakai satu istilah personifikasi. Personifikasi itu artinya suatu benda atau suatu tempat disamakan seperti orang atau seperti manusia. Itu sebabnya Yeremia di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22 dia selalu berkata, aku
keluhanku, kesusahanku. Ayat yang ke-13, api yang dikirim Tuhan hingga ke tulang-tulangku. Sebenarnya bukan tulang-tulangnya Yeremia, tetapi keadaan yang ada di Yerusalem itu seperti Tuhan mengirimi api ke sana membakar mereka. Melumpuhkan kekuatanku, itu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-14, imam-imamku dan tua-tuaku berbuat dosa. Jadi Yeremia menggambarkan keadaan yang ada di Yerusalem seperti apa yang dialami. Dan Yeremia dengan satu kata, ada dalam keluhan. Menjadi perenungan bagi kita sebagai kesimpulan, supaya kita tidak mengeluh dan kita berkata seperti Yeremia, dalam situasi yang tidak baik, tidak mengerang dan lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memanggil kita, yang pertama, kita dituntut Tuhan hidup menurut standarnya. Jadi standar hidup kita adalah Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Alkitab, standar hidup kita, bukan hikmat manusia, bukan yang ada di dunia ini, tetapi standar hidup kita adalah Tuhan. Yang kedua, jika kita bermain-main dengan ketidakbenaran, hidup dalam kekudusan yang semu, ingat, Tuhan tidak tanggung-tanggung menghukum kita. Dan pasti kita akan juga berkata, Tuhan, mengeluh, bersusah. Ketidakbenaran akan berakibat hukuman. Yang ketiga, ini sebuah peringatan keras. Siapapun kita, ingat, sekali lagi ini adalah sebuah peringatan keras. Siapapun kita seorang pelayan Tuhan, kita jemaat biasa, kita anak Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta sekalipun, bahwa akibat dari dosa adalah penghukuman. Sekali lagi, akibat dari dosa pasti penghukuman. Tuhan tidak segan menghajar kita. Demi apa? Sekali lagi, demi kebaikan kita. Yerusalem, Israel dihukum untuk kebaikan mereka, karena mereka sudah jauh dari Tuhan. 2 ayat terakhir, Ibrani 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Kalimat selanjutnya berkata begini, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Satu ayat lagi, Wahyu 3 ayat yang ke-19 berkata begini, barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Puji Tuhan, biar ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita dapat menjalani hari-hari yang sulit ini, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang. Kasih karunia menyertai umat-umat-Mu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan kasih ini kami umat-umat-Mu memperoleh hidup dan tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap terus menjaga kekudusan hidup kami, menghormati Tuhan, supaya kami tidak mengeluh, kami tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, tetapi kami hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.